Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat makalah. Nah, kita harus masuk ke Microsoft Word terlebih dahulu ya. Jadi untuk kalian para mahasiswa, khususnya para mahasiswa baru yang baru menginjak bangku kuliah nih, yang baru-baru aja lulus tuh, kalian tuh bakalan sering banget hampir setiap hari, hampir setiap mata pelajaran disuruh membuat makalah. Nah, di sini kita akan coba kita tulis dulu makalah. Duh, salah. Makalah. Nah, di sini tuh judul di atas ya. Ini kita membuat cover terlebih dahulu. Oke, kita bikin ke tengah. Oke. Makalah, dan di sini tuh di bawahnya kalian tulis judul makalah yang akan kalian buat itu terserah apa. Tapi di sini saya akan membuat tentang mata pelajaran saya dulu ya, mata pelajaran ilmu hadis ya, mata kuliah, maaf, bukan mata pelajaran kayak anak SMA lagi ya, maklum belum bisa move on. Ini kita tulis di sini yaitu mata kuliah kita ilmu hadis. Di sini saya tulisnya ilmu hadis. Nah, nanti di bawahnya ilmu hadis ini kita tulis judul yang akan kita bahas. Di sini misalnya saya bikin contoh sejarah perkembangan hadis. Oke, setelah itu kita spasi ke bawah ya. Nah, di bawah ini kita tulis logo. Kita masukkan logo, biasanya masukkan foto ya biasanya. Tapi di sini saya kasih contoh aja, jadi saya hanya buat kotakan seperti ini hanya buat contoh aja. Ini anggap aja kalian ilustrasikan sebagai logo kampus gitu. Itu kita spasi. Nah, di sini kita tulis nama dosen pengampu kita. Nah, dosen pengampu itu dosen yang ngajar kita di mata kuliah tersebut gitu. Misalnya kita disuruh, ini kan misalnya mata kuliah hadis, kita disuruh dosen hadis untuk membuat makalah. Nah, kita tulis dia di sini dosen pengampu kita siapa namanya. Nah, di sini tuh ukurannya harus 12 ya biasanya. Kalau makalahnya itu yang di atas baru lebih besar, biasanya dari atas tuh lebih besar, kecil-kecil gitu. Di sini kita tulis dosen pengampu, ini misal contoh aja ya, Fahmawati. Saya mau tulis nama Fahmawati, oke. Tapi saya nggak tahu beneran ada dosen namanya Fahmawati nggak. Soalnya dosen ilmu hadis saya bukan Ibu Fahmawati. Mohon maaf ya kalau ada kesamaan nama atau kesalahan kata. Oh ya, ini F-nya harus besar, soalnya nama orang itu harus huruf depannya huruf kapital F. Oke. Setelah itu kita spasi lagi. Di sini baru kita tulis penyusun nama-nama kita nih. Biasanya sih makalah itu per kelompok ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalian sendiri. Soalnya saya juga pernah buat makalah sendiri gitu. Di sini penyusun makalah. Nah, di sini kalian bisa tulis nama teman-teman kalian. Oh iya, ini harus kalau saya sih diperbesar dan saya kasih garis bawah biar lebih jelas. Nah, penyusun makalah ini teman-teman kalian ke bawah, nanti kalian bisa susun terserah kalian. Oke, kita spasi lagi. Nah, di bawah sini, oh ya itu gang ya, kita kasih gang. Saya hampir lupa. Gang tuh apa? Kita kasih spasi, maksudnya kok gang. Kayak kelihatan desa banget ya. Hehe. Gini kita tulis jurusan. Nah, di sini jurusan kita, karena saya jurusan pendidikan bahasa Arab, saya tulis pendidikan bahasa Arab. Ini agak ewoh ya kalau ngomong sambil ngetik itu rasanya. Pendidikan bahasa Arab, kita enter, kita spasi. Habis itu Fakultas Agama Islam. Dari tadi saya bilangnya spasi ya, harusnya enter. Ya sama aja sih, ya nggak beda sih, ya udah itu anggap aja itu. Ya di sini pendidikan bahasa Arab, Fakultas Agama Islam dan Universitas Muhammadiyah Malang itu yaitu jurusan, fakultas dan nama instansi kalian. Oke. Nah, di sini kalian tuh sebelum pindah ke halaman baru kalian caps lock dulu. Oke, diperbesar dikit. Oke. Nah, setelah itu baru kalian ke bawah ke halaman selanjutnya ya. Itu buat apa namanya? Oh, ini saya harus ngedit dulu sedikit. Nah, di sini harus saya pastikan dia Times New Roman atau bukan. Karena makalah itu pada umumnya Times New Roman, ukurannya tuh biasanya kalau isinya 12 ya, karena di sini kan ada judul dan segala macam, makanya saya tidak
buat ukuran 12 karena nanti dia mengecil. Nah, spasinya di sini biasanya umumnya tuh 1,5, tapi ada juga dosen yang minta 1,15, itu ada juga ya, tergantung dosen kalian ya, kalau misalnya ada ketentuan-ketentuannya lagi gitu. Ya, di sini kita buat kata pengantar. Kata pengantar di sini itu berisi seperti eh, kalian pengucapan terima kasih kepada orang-orang atau yang udah membantu kalian menyusun makalah, tapi pada umumnya sih awalan itu ya kayak kata sambutan seperti itu ya. Eh, Terima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur, dan kenapa sih kalian itu kalian juga masukkan permintaan maaf kalau misalnya dari makalah kalian tuh ada yang kurang-kurang, ya seperti itulah. Tapi jangan banyak-banyak ya kata sambutannya ya. Nanti karena saya bilang sambutan, kalian bikin di sini sambutan sesuka kalian, itu jangan. Nanti 3 lembar kalian bikin kata pengantar ya jangan. Itu kebanyakan ya. Jadi di sini cukup 1 lembar aja. Nah, habis itu aduh di sini. Habis itu di bawahnya itu tanggal pembuatan makalah dan penyusun ya di bawahnya gitu. Di sini contohnya tanggal 16 Februari, padahal sekarang saya membuatnya itu ya tanggal 12 Mei. Di sini habis itu daftar isi. Nah, di daftar isi ini kalian bisa lihat, kalian bisa tahu susunan makalah itu sebenarnya dari atas sampai bawah tuh apa aja sih. Nah, di sini saya copy paste aja ya biar lebih cepat. Soalnya kalau kalian nungguin saya ngetik itu nanti durasi juga terlalu panjang dan kalian juga jadi bosan. Karena ngetiknya saya lama sambil saya bicara soalnya. Sambil bicara sambil ngetik itu rasanya kayak beda. Nah, di sini sudah saya copy paste. Nah, ini susunannya tuh kata susunan dari makalah yaitu kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan. Itu bab 1 sampai bab 3 itu ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah. Bab 2-nya itu pembahasan ya, isi. Isi yang akan kalian bahas nanti itu apa saja di dalam makalah kalian. Nah, terus di bab terakhir itu ada penutup, kesimpulan, dan saran. Biasanya sih ada kritik. Tapi kalau kalian nggak mau kasih kritik juga nggak apa-apa. Kalian nggak kasih saran juga nggak apa-apa. Cuman kesimpulan aja itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi di sini saya kasih saran sedikit ya. Oh ya, ada yang lupa. Di bawah itu harus ada daftar pustaka. Nah, di sini daftar pustaka. Daftar pustaka itu ya daftar rujukan dari mana kalian menulis makalah itu referensinya gitu. Ini saya edit di bawahnya sini biar lebih rapih dan tersusun ya. Oke, kita ratakan kiri, kita perkecil tulisannya. Set, set. Oke, kita enter, 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 enter sampai di halaman baru. Oke, setelah itu baru kita tulis bab 1. Nah, bab 1 ini pendahuluan. Pendahuluan itu ya sebelum kalian membuat makalah, kalian harus membuat pendahuluan. Jadi sebelum kalian masuk rumah, kalian harus mengutuk pintu dulu gitu. Bab pendahuluan ini yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang di sini tuh eh, garis besar dari isi pembahasan kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nulis sebuah makalah, latar belakangnya tuh kalian kayak ceritakan secara singkat tapi jelas. Kalau misalnya ada yang seperti penguat, data-data penguat itu kalian bisa masukkan di dalam latar belakang. Nah, di sini saya copy paste semua biar cepat, biar enak, jadi tinggal jelasin aja gitu kan. Nah, di sini latar belakang saya cuma sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting tuh singkat, jelas, dan padat gitu. Di sini contoh. Oke. Nah, terus rumusan masalah. Rumusan masalah itu ya masalah-masalah yang akan kalian bahas, poin-poin yang akan kalian bahas di dalam makalah kalian. Biasanya itu berbentuk tanda tanya. Nah, seperti ini, bagaimana secara hadis pada masa prakodifikasi? Nah, tujuan itu ya untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 itu pembahasan. Ya udah, bab 2 itu isinya semua tentang pembahasan yang akan kalian bahas di makalah kalian. Oke, saya copy paste biar nanti page-nya atau halamannya itu sesuai ya. Soalnya kalau untuk membuat makalah itu minimal itu 10 halaman. Nah, ini pembahasan.
Oke, minimal itu 10 halaman ya, tapi 10 halaman itu belum termasuk, itu tidak termasuk kok, belum termasuk. 10 halaman itu tidak termasuk cover tadi yang di atas, tidak termasuk kata pengantar, daftar isi, dan tidak termasuk ini, apa, daftar pustaka itu nggak dihitung. Jadi kok apa, minimal halaman itu 10 hanya dari bab 1 sampai bab 3 aja gitu. Ya, di sini kita lihat kita udah ada 13 halaman. Nah, 13 halaman itu kita barusan dari bab 1 sampai bab 2 aja ya, bab 3-nya belum. Jadi nanti kalau kita udah masuk bab 3 itu kita udah pas. Maksudnya pas itu nih kita 13 kan, maksudnya pas itu kita itu enggak udah mencapai minimal gitu. Jadi itu bisa dikatakan sebagai makalah. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita bikin ke bab 3. Bab 3 itu yaitu kesimpulan dan saran. Seperti yang saya bilang tadi, kalian mau tulis kritik ya nggak apa-apa, kalian tulis aja gitu. Terus kalau kalian nggak mau tulis kritik, kalian juga ya nggak apa-apa. Kalian nggak tulis saran juga seperti yang saya tulis ini nggak apa-apa. Nah, itu kan jadi 15 kan picknya. 15 ini 15 ini sama daftar pustaka gitu. Jadi kalau dikurangin ya udah daftar pustaka, cover, daftar isi sama kata pengantar ya udah jadi 12 kan, jadi 11 kah 12 itu jadi udah nyampe minimal. Nah, ini bab 3 itu penutup, kesimpulan. Kesimpulan ini isinya itu ya kesimpulan dari isi makalah kalian tadi sesingkat-singkatnya ya. Saran-saran ini kayak untuk kalau saya sih tulisnya ya karena pelajaran ilmu hadis itu penting ya, jadi saran saya ya kita harus belajar ilmu hadis gitu. Oke, di sini daftar pustaka. Kalian tinggal ketik tulis daftar pustaka itu ya daftar buku, rujukan buku yang kalian buat sebagai referensi untuk menulis makalah ini. Di sini saya hanya membuat contoh ya. Contoh misalnya tuh cara membuat daftar pustaka yang benar, yaitu yang pertama kalian harus tulis nama. Awalnya itu nama, tapi nama orang tuh harus dibalik. Jadi kayak saya itu, oh iya di sini kita tulis apa? Kita kembalikan dulu ya fontnya ke yang normal. Normal itu 12 gitu. Ini udah 12. Nah, jadi kalau buat daftar pustaka itu nama orang tuh dibalik. Jadi nama saya kan Dina Ramadan. Jadi dibalik pertama itu Ramadan, koma, terus itu baru Dina, nah titik. Nah, selanjutnya tahun terbit. Tahun terbitnya buku yang kalian buat rujukan tuh kapan? Misalnya di sini tahun 2020. Titik lagi. Nah, habis itu kalian tulis judul buku yang kalian ambil. Di sini saya bikin contoh judulnya itu sejarah lengkap hadis gitu ya. Dan jangan lupa dikasih titik, terus ini harus kalian buat miring. Nah, semua judul buku itu harus bergaris miring kayak gini, oke? Setelah itu kalian ketik kota penerbit. Jadi buku itu diterbitkan di kota mana, misalnya di Malang. Habis itu penerbitnya itu siapa? Kedua, kalian tinggal tulis penerbitnya siapa. Misalnya di sini saya bikin UMM Press. Oke. Seperti ini UMM-nya besar. Oke, UMM Press. Nah, jadi ini contoh membuat daftar pustaka dari buku yang umumnya dipakai, yang umumnya digunakan. Ya, mungkin itu cara membuat makalah dari saya, tutorial singkat saya. Nah, ini logo ya. Dan mudah-mudahan kalian semua paham dan bisa dimengerti. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.